Gimana? Gue minta waktu deh. Buat apaan? Mikir. Lu udah 2 hari mikir, masih belum kelar juga. Sekarang gue minjem duit dulu. Gue mau pulang sambil mikir. Kalau gue udah mantep, ntar gue nyari lo. Kalau lo nggak mantep, gimana? Sri rasanya pengen ngedorong Pak Tua itu cepat-cepat masuk ke ruang periksa. Biar buru-buru beres. Sri masih harus sabar nunggu. Nunggu siapa? Bukan nunggu siapa. Nunggu apa? Nunggu apa? Nunggu dipanggil. Pas udah setengah jam, Pak Tua itu keluar dari ruang periksa. Suster, disuruh keluar. Iya, panggil Sri. Bukan, Emang masih ada ngantri? kagak. Budi, Kok yang dipanggil Budi? Kan yang didaftarin jadi pasien nama anaknya, Budi. Dokter meriksa Budi dengan cermat. Sri deg-degan dan kagak sabar nunggu hasil pemeriksaan dokter. Anak ibu ada kemungkinan terkena campak. 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 Iya, campak. Campak itu apa? Campak itu nama penyakit. Kalau itu sih saya tahu. Kalau lu tahu ngapain nanya, Mat? Saya nanyanya penyakit apa? Kan tadi udah disebutin, campak. Untuk memastikannya, apakah memang terkena campak atau bukan, anak ibu harus dibawa ke lab untuk periksa darah. Dengar kata lab dan periksa darah, Sri tambah bingung. Emangnya dia udah mantep Mantep apa? buat ikut Bram maling mobil? Belum. Terus ngapain nemuin Bram lagi? Minjem duit. Gue sebetulnya kemarin gak pulang-pulang. Lu tidur di mana? Masjid. Kalau nggak pulang, kenapa lu nggak nginep di tempat gua aja? Gimana gue mau nginep di tempat lo? Lo aja tidurnya gak jelas di mana. Hari ini gue beneran pengen pulang. Kalau beneran lu pengen pulang, kenapa malah kesini? Gue pulang pengen bawa duit. Bisa minjem gak? Maksudnya, lu mau minta DP? DP apaan? Bagi hasil dari operasi kita. Maling mobil. Kalau maling kapal terbang, gue belum bisa. Udin kayak dipaksa buat ngambil pilihan ikut operasi Bram. Jadi bagian dari sindikat maling mobil. Emangnya Udin nggak mikirin resikonya? Ketangkap jadi maling ayam aja kena kurungan hampir setahun. Apalagi kalau ketangkap jadi maling mobil. Mikirin. Udin mikirin risiko itu. Pasti dia takut banget ya kalau sampai masuk lagi. Buat Udin, yang paling dia takutin bukan soal harus hidup di balik jeruji penjara. Tapi pisah lagi sama anak istrinya. Terus Udin ngasih jawaban apa? Nunggu ya? Bikin orang penasaran aja. Gue gak ikutan. Kenapa? Takut. Iya. Takut ketangkep. Kan udah pernah. Takut masuk penjara. Kan udah pernah juga. Gue mau nyari kerja yang bener aja. Lu punya ijazah apaan? Lagian emangnya ada perusahaan yang mau nerima orang keluaran penjara?
Brengsek juga sih Bram, kagak ada matinya nyetanin orang. Udin sempat mikir, kalau ucapan Bram benar. Dia sekarang ngadepin pilihan sulit. Kerja apa aja segampang cari duit. Kagak peduli melanggar hukum sekalipun. Atau tetap bertahan kayak sekarang. Biarpun kebebanan. Ngapain? Gue mikir sebaiknya Udin harus gimana. Jangan, pikiran lu kagak bakalan nyampe. Gimana? Gue minta waktu deh. Buat apaan? Mikir. Lu udah 2 hari mikir, masih belum kelar juga. Sekarang gue minjem duit dulu. Gue mau pulang sambil mikir. Kalau gue udah mantep, ntar gue nyari lo. Kalau lo nggak mantep, gimana? Ini. Gua kasih buat nambahin ongkos. Kalau lo mantep, besok lo temuin gue di sini. 2-3 hari lo bakal dapet duit jutaan. Bini lo pasti seneng dibawain duit banyak. Kalau dia nanya itu duit dari mana, lo kan bisa ngarang cerita. Udin sampai di rumah. Ngetok-ngetok pintu pelan-pelan. Tapi kagak ada yang denger. Gimana mau ada yang denger kalau ngetok pintunya aja pelan? Udin ragu. Dia belum tahu kalau nanti bininya ngebukain pintu, dia harus ngomong apa. Udin ngetok pintu lagi. Kenceng aja sekalian, biar yang dalam rumah bisa denger. Digedor. Bukan digedor, kenceng kayak gini. Mau ngapain? Pulang. Ngapain pulang? Ketemu anak istri. Gak ada. Kemana? Ke rumah sakit. Besuk siapa? Bukannya besuk. Sering nganterin anak kamu. Budi. Emangnya kamu punya anak selain Budi? Bang Udin yang nganter. Iya Mas Udin. Terima kasih Bang Udin. Sama-sama Mas Udin. Kata dokter, kalau nggak campak, mungkin demam berdarah. Dikasih resep. Iya, buat nurunin panas sama antibiotik. Udah ditebus. Udah, tapi kita masih perlu duit lagi buat ke lab. Budi harus periksa darah. Sri udah gak megang duit sama sekali. Apa yang ada di pikiran Udin sekarang? Gak tahu. Ajakan Bram. Udin sebenarnya udah mantap nolak ajakan Bram jadi maling mobil. Tapi pas dia pulang anaknya sakit. Butuh duit buat ke lab. Udin goyah. Goyah apa goyang? Goyah. Bukan goyang. Lu budak ya? Enggak. Lu tadi kan denger dia ngomongnya goyah, bukannya goyang. Dengar. Tapi goyah sama goyang itu sama apa beda? Ding, gak usah dengerin. Terusin aja lagi ceritanya. Jalan Sudirman, Jembatan Semanggi. Apaan? Jalan Sudirman Jembatan Semanggi? Mari kita lanjutkan cerita Udin Bui. Udin mau balik ke tempatnya Bram. Iya, Kok jalan kaki? di gang kagak ada bis, kagak ada angkot. Pas udah sampai jalan raya, Udin naik angkot. Terus ntar nyambung pakai bis. Tambah jalan kaki dikit. Pas lagi naik angkot, lampu merah nyala. Angkotnya
sebaiknya berhenti. Biar kata duit dari Bram belum kepotong buat ongkos, itu kayaknya masih kurang.